lihat peta dunia dan nyadar ada satu titik kecil banget di pinggir semenanjung Arab, saking kecilnya kamu bisa ngira itu cuma noda tinta. Itulah Qatar. Iya, Qatar. Negara yang luasnya bahkan nggak sampai segede Pulau Bali. Penduduknya pun nggak nyampe setengah Jakarta. Tapi anehnya, nama negara ini sering banget nongol di berita internasional. Bukan karena perang, bukan karena bencana, tapi karena pengaruh. Gimana bisa? Kok bisa negara sekecil ini yang tanahnya gersang, populasinya mini, dan dikelilingi tetangga raksasa kayak Arab Saudi dan Iran, malah jadi salah satu aktor paling penting dalam geopolitik dan ekonomi global? Di video ini, kita bakal ngebongkar tuntas. Kenapa Qatar bisa jadi negara kecil yang punya kekuatan sebesar? Mulai dari kekayaan gas alamnya, posisinya di jalur energi dunia, sampai politik diplomasinya, bahkan di balik semua itu, Qatar juga menyimpan potensi krisis yang bisa meledak kapan aja. Jadi, jangan anggap enteng negara yang hampir nggak kelihatan di peta. Karena bisa jadi, dialah yang diam-diam pegang kunci krisis energi dunia. Secara geografis, Qatar itu seperti jempolan kecil yang menjorok dari timur laut semenanjung Arab. Hanya punya satu jalur darat yang langsung berbatasan dengan Arab Saudi, dan sisanya dikelilingi Laut Persia. Laut yang tenang dari luar, tapi panas banget secara geopolitik. Di seberangnya langsung ada Iran, dan di sanalah Qatar berdiri sendirian. Tapi nggak gampang ditumbangkan. Kondisi alamnya? Jelas nggak ramah. Tanahnya didominasi gurun pasir, suhu bisa bikin aspal meleleh di musim panas, dan air bersih di sini lebih langka dari sinyal 5G di desa. Tapi di balik semua kekurangan itu, Qatar punya satu kartu truf yang bikin negara-negara raksasa langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Gas alam. Yang bikin Qatar nggak bisa diremehkan itu bukan gedung-gedung mewahnya atau bandara futuristiknya, tapi cadangan gas alamnya yang jumlahnya luar biasa besar. Qatar punya North Field, salah satu ladang gas alam terbesar di dunia. Lokasinya di lepas pantai utara Qatar, dan sebagian kecilnya juga dimiliki Iran. Tapi bagian terbesar dan paling bisa dieksploitasi, itu milik Qatar. Gas alam ini bukan cuma bikin Qatar jadi produsen energi global, tapi juga jadi eksportir gas cair, LNG, nomor 1 dunia. Mereka kirim gas ke Jepang, Korea Selatan, India, dan banyak negara lain yang secara nggak langsung jadi tergantung sama pasokan Qatar. Dan semua transaksi itu, ya, duitnya ngalir deras ke negara kecil ini. Kedengeran aneh, tapi bener. Dari jutaan orang yang tinggal di Qatar, hanya sebagian kecil yang benar-benar warga negara asli. Sisanya adalah ekspatriat, pekerja asing dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Afrika yang jadi tulang punggung industri di sana. Para ekspat ini kerja di konstruksi, pelayanan, logistik, bahkan di proyek-proyek raksasa seperti Stadion Piala Dunia. Tapi meskipun warga asli jadi minoritas, merekalah yang menikmati fasilitas kelas atas, pendidikan gratis, layanan kesehatan premium, dan hidup tanpa pajak. Qatar dikenal sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Tapi uniknya, meskipun negara ini super kaya, biaya hidup di sana nggak segila negara-negara Eropa. Kenapa? Karena banyak hal disubsidi. BBM murah, air bersih disediakan negara, bahkan beberapa bahan makanan pokok dijaga harganya biar tetap stabil. Dan yang paling menarik, di Qatar nggak ada pajak penghasilan individu. Jadi, gaji yang kamu terima, yaitu yang kamu bawa pulang. Sistem ini bisa berjalan karena pendapatan negara dari sektor migas udah cukup gede buat nutupin semua kebutuhan dasar rakyatnya. Tahun 2017, Qatar sempat diembargo total oleh negara-negara tetangganya sendiri. Arab Saudi, UAE, Bahrain, dan Mesir. Alasannya? Katanya Qatar terlalu dekat sama Iran dan dianggap mendukung kelompok-kelompok yang enggak disukai oleh aliansi Arab. Bayangin, satu-satunya jalur darat mereka ditutup, pengiriman makanan diblok, pesawat Qatar dilarang lewat wilayah udara tetangga. Negara yang 90% makanannya impor ini hampir panik. Tapi nyatanya, mereka nggak tumbang.
Iran dan Turki langsung bantu. Buka jalur logistik udara dan laut. Qatar muter otak, bangun sistem produksi pangan lokal, dan perkuat aliansi baru. Hasilnya, mereka tetap berdiri kokoh, bahkan makin mandiri. Qatar tuh jago banget main cantik dalam geopolitik. Di satu sisi, mereka jadi tuan rumah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Tapi di sisi lain, mereka juga jalin hubungan erat dengan Iran, bahkan bantu jadi mediator konflik. Dari isu-isu sensitif di Timur Tengah, Qatar sering muncul sebagai penengah yang dipercaya. Ini bikin posisinya unik banget, nggak terlalu barat, nggak juga terlalu timur. Netral tapi tajam. Tapi posisi ini juga berisiko, karena salah langkah sedikit, mereka bisa jadi target konflik besar. Apalagi di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China yang makin intens dan hubungan Iran-Israel yang makin panas. Secara geografis, Qatar berdiri tepat di jalur energi global. Laut di sekitarnya jadi tempat lalu lintas utama ekspor minyak dan gas dunia. Jadi kalau ada konflik yang bikin jalur ini terganggu, harga energi global bisa melonjak dan Qatar otomatis jadi pusat perhatian. Makanya meskipun kecil, Qatar nggak bisa dicuekin. Negara-negara besar dari Amerika sampai China, semuanya punya kepentingan di sini. Bahkan perusahaan energi global berlomba-lomba investasi di proyek gas mereka. Tapi tunggu dulu, karena ada beberapa fakta dari Qatar. Kecil-kecil begini, ternyata banyak hal ajaib yang mereka simpen di balik gurun pasirnya. Qatar nggak cuma main di geopolitik dan energi, tapi juga tahu cara tampil elegan di panggung dunia. Salah satu contohnya, mereka bikin pulau buatan bernama The Pearl. Dan ini bukan pulau biasa yang isinya pasir dan kelapa doang. The Pearl itu ibarat preview gaya hidup orang super elite. Apartemen mewah berjajar rapi, butik-butik high fashion dari Eropa sampai Timur Tengah, restoran fine dining, dan marina pribadi buat deretan yacht para sultan. Semua dibangun dari laut, literally. Nggak heran kalau pulau ini jadi simbol transformasi ekonomi Qatar, dari padang pasir ke destinasi mewah yang jadi mimpi para crazy rich. Dulu, Doha, ibu kota Qatar, hanyalah kota kecil di pinggir laut. Aktivitasnya ya cuma nelayan, pelabuhan, dan angin gurun. Tapi sekarang, Doha udah berevolusi jadi salah satu kota paling futuristik di kawasan Timur Tengah. Kamu mau cari apa? Museum seni modern berarsitektur gila? Ada. Metro bawah tanah dengan desain masa depan? Ada. Gedung pencakar langit dengan desain berani dan pencahayaan dramatis? Banyak. Bahkan ada bangunan yang bentuknya kayak UFO mendarat. Saking modernnya, nggak heran kalau Doha sekarang sering dibandingin sama Dubai, tapi dengan sentuhan kalem tapi tajam. Tahun penyelenggaraan Piala Dunia jadi salah satu momen paling bersejarah buat Qatar. Negara kecil ini nekat banget. Jadi tuan rumah Piala Dunia paling kontroversial sepanjang sejarah. Infrastruktur dibangun dari nol, stadion didesain futuristik, dan sistem logistik disusun rapi. Tapi di balik semua itu, sorotan tajam datang dari mana-mana. Qatar dikritik keras karena isu HAM, terutama soal perlakuan terhadap pekerja migran yang membangun stadion dan fasilitas lainnya. Banyak yang ngerasa Qatar beli panggung dunia tanpa peduli efek sosialnya. Tapi di sisi lain, Qatar berhasil juga sih. Bikin dunia yang tadinya nggak ngelirik, jadi dateng, ngelihat, dan ngomongin mereka terus. Dan buat mereka, itu udah cukup buat nyebut ini misi yang sukses. Dan yap, Qatar ngasih pelajaran penting buat dunia. Kekuatan itu nggak selalu soal ukuran, bukan soal seberapa luas tanahmu, tapi seberapa cerdas kamu memainkannya. Mereka bisa bertahan di tengah gurun, diapit musuh, dijegal tetangga, tapi tetap jadi negara yang digandeng oleh raksasa dunia. Dengan gas di bawah tanah, diplomasi di meja bundar, dan strategi yang tajam, Qatar bukan cuma titik di peta, tapi pemain utama di papan catur dunia. Dan mungkin, justru karena kecil itulah mereka bisa lincah, menghindari pukulan, dan balik jadi ancaman nyata bagi siapapun yang meremehkan.
Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, negara mana yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.